Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji korelasi person product moment. Sebelum kita masuk ke pembahasan terkait bagaimana melakukan uji korelasi person, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dasar dari uji korelasi person product moment tersebut. Di sini kegunaan uji ini adalah untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, untuk menyatakan besarnya sumbangan atau kontribusi variabel yang satu terhadap variabel yang lainnya. Nah, di dalam uji korelasi person ini, jenis hubungannya dalam uji ini bersifat positif atau bisa juga bersifat negatif, yang artinya kalau hubungannya bersifat positif, berarti ketika ada penambahan nilai pada variabel X, maka terjadi peningkatan atau penambahan juga di variabel Y ketika hubungannya bersifat positif. Nah, ketika hubungannya bersifat negatif, ketika variabel X-nya mengalami kenaikan atau penambahan nilai, maka di variabel Y akan mengalami penurunan atau pengurangan nilai pada variabel Y tersebut. Nah, kemudian syarat-syarat yang berlaku di uji korelasi seperti pada umumnya datanya harus berdistribusi normal, kemudian variabel yang dihubungkan mempunyai data linear, kemudian yang ketiga, variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak, kemudian yang keempat, variabel yang dihubungkan itu mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama pula, artinya variasi skor variabel yang dihubungkan itu harus sama. Kemudian variabel yang dihubungkan juga itu mempunyai data interval atau data rasio. Nah, sebelum itu kita lanjut lagi. Di dalam dasar pengambilan keputusan uji korelasi person product moment ada dua, seperti pada umumnya uji-uji yang lain, dengan mengambil keputusan atau dasar pengambilan keputusan yang kita gunakan menggunakan taraf signifikansi detail. Yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan berkorelasi atau memiliki hubungan. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Jadi kedua dasar pengambilan keputusan ini yang kita gunakan nantinya dalam menentukan apakah data tersebut berkorelasi atau tidak berkorelasi. Kemudian bagaimana cara menentukan derajat hubungannya atau seberapa besar derajat hubungan dari setiap variabel. Berikut pedoman yang kita gunakan adalah di sini. Yang pertama, jika nilai percent correlation-nya itu 0,00 sampai 0,20, itu termasuk kategori tidak ada korelasi. Nah, kemudian yang kedua, jika nilai percent correlation-nya 0,21 sampai 0,40, dia masuk kategori korelasinya lemah. Kemudian yang ketiga, jika nilai percent correlation-nya 0,41 sampai 0,60, dia masuk ke kategori korelasi sedang. Yang keempat, jika nilai percent correlation-nya 0,61 sampai 0,80, dia masuk kategori korelasi kuat. Dan yang terakhir, jika nilai percent correlation-nya itu 0,81 sampai 1,00, berarti dia masuk kategori korelasi yang sempurna. Nah, kemudian nanti kita akan bahas pertanyaannya di sini, bagaimana jika nilai signifikansi tepat sama dengan 0,05. Sekarang kita masuk ke contoh kasusnya dulu. Seorang dosen sedang meneliti tentang hubungan kinerja dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi terhadap apresiasi yang diterima
oleh dosen di lingkup Universitas XX. Di sini saya sudah punya datanya. Di sini ada 20 responden atau sampel dari keseluruhan populasi yang diambil. Ada 20 data yang kita ambil, sudah ada data kinerja sebagai variabel X dan data apresiasi sebagai variabel Y. Nah, kalau sudah kita miliki datanya, tentu ada beberapa hal yang perlu kita jawab di dalam penelitian tersebut. Yang pertama, rumusan masalahnya ada dua. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kinerja dengan apresiasi yang diterima dosen di Universitas XX? Kemudian, rumusan masalah yang kedua, seberapa besar kontribusi kinerja terhadap apresiasi dosen di Universitas XX. Setelah rumusan masalahnya kita bentuk, selanjutnya kita bentuk hipotesis deskriptifnya. Di sini H0-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja dengan apresiasi yang diterima dosen. Otomatis hipotesis alternatifnya terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja dengan apresiasi yang diterima dosen. Nah, selanjutnya terakhir kita bentuk hipotesis statistiknya. Nah, hipotesis statistik yang terbentuk adalah H0 R sama dengan 0. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah R tidak sama dengan 0. Berarti jika R-nya sama dengan 0 berarti tidak terdapat hubungan. Dan jika R-nya tidak sama dengan 0 berarti terdapat hubungan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita menggunakan notasi R atau koefisien korelasi R? Karena di sini kita menggunakan data dari responden, ini adalah data sampel. Ketika kita menggunakan data populasi, otomatis notasi koefisiennya bukan menggunakan R, tetapi kita menggunakan notasi rho. Rotasi rho itu bentuknya seperti bentuk huruf P tetapi membungkuk ke depan, itu namanya notasi rho. Notasi rho kita gunakan ketika responden yang kita gunakan adalah total populasi. Sedangkan notasi R, koefisien korelasi R, kita gunakan ketika kita menggunakan respondennya adalah data sampel. Oke, sekarang kita sudah memiliki kasus dan datanya. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS ini kita buat variabel view-nya dulu. Di sini ada dua variabel, jadi variabel pertama saya buat variabel X. Kemudian variabel yang kedua saya buat variabel Y. Di label variabel X kita tulis kinerja. Kemudian di label variabelnya kita tulis apresiasi. Untuk desimalnya kita buat jadi 0 saja karena kita menggunakan bilangan angka, bilangan bulat. Kita buat menjadi 0, kemudian kita pindah ke data view. Nah, di sini di data view sudah terbentuk dua kolom variabel. Kita tinggal copy paste saja datanya ke aplikasi SPSS. Nah, di sini datanya sudah tercopy, pastikan jumlah data yang masuk sesuai dengan banyaknya N atau banyaknya sampel atau responden yang kita akan analisis. Nah, sekarang selanjutnya jika datanya sudah masuk ke data view, kita masuk ke analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Jadi tadi kita pilih analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Klik bivariate. Nah, kita pindahkan kedua variabel ini ke kolom variabel. Jadi kedua-duanya kita pindahkan. Nah, setelah pindah seperti ini, pastikan di correlation coefficient tercentang Pearson. Jadi kita akan gunakan korelasi koefisien dari Pearson. Jangan dicentang untuk Kendall-Stau dan Spearman-nya, karena akan berbeda nanti pembahasan terkait dengan Kendall-Stau dan Spearman. Jadi kita pastikan di sini tercentang Pearson. Kemudian di test of significance-nya kita centang to tail.
dan flag significant correlation juga dicentang. Setelah semuanya sudah sesuai dengan aturan SPSS bivariate correlation, klik OK. Nah, setelah kita klik OK, tentu tabel output sudah keluar. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menginterpretasikan data ini? Nah, untuk menginterpretasikan data ini, kita kembali ke dasar pengambilan keputusan yang tadi. Nah, sekarang dasar pengambilan keputusan yang pertama yang harus kita lakukan adalah dasar pengambilan keputusan terkait apakah data ini berkorelasi atau tidak berkorelasi. Sekarang di tabel output kita lihat significance to tail-nya. Di sini kita peroleh 0,015. Di sini kita peroleh 0,015, di sini juga di variabel X dan Y-nya sama-sama 0,015. Berarti significance to tail-nya adalah 0,015. Nah, sekarang kita bandingkan di sini. 0,015 itu ternyata lebih kecil daripada 0,05. Berarti dia masuk di opsi pengambilan keputusan yang pertama. Jadi datanya 0,015 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga kita bisa mengambil keputusan bahwa data hubungan antara variabel kinerja dan apresiasi itu memiliki korelasi atau berhubungan. Selanjutnya yang kita lihat pedoman derajat hubungan, artinya seberapa besar hubungan kinerja terhadap apresiasi. Nah, yang kita lihat di sini adalah korelasi persennya atau persen correlationnya. Di sini kita peroleh 0,536. Sini juga 0,536. Nah, sekarang 0,536 kita lihat dia masuk di rentan yang mana? 0,536 masuk di rentan yang ketiga. Jadi dia masuk di sini. 0,536. Jadi dia masuk di sini. Maka bisa dikatakan bahwa hubungan variabel kinerja terhadap apresiasi yang didapatkan oleh dosen pada Universitas Texas itu memiliki hubungan yang sedang. Artinya variabel kinerja itu berhubungan dengan variabel apresiasi, tetapi tingkat kekuatannya itu sedang, tidak terlalu lemah dan tidak terlalu kuat. Itu adalah hasil dari data derajat hubungan dari penelitian hubungan kinerja dan apresiasi yang dilakukan oleh dosen tadi di universitas yang ditempati. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika nilai signifikansi tepat sama dengan 0,05 yang tadi di sini? Kita kan sulit untuk memutuskan kalau dia sama dengan 0,05, sedangkan di sini dasar pengambilannya itu lebih kecil atau lebih besar, tidak ada yang sama dengan. Nah, jika signifikansinya sama dengan 0,05, kita menggunakan perbandingan percent correlation dengan menggunakan R-table. Jadi bagaimana maksudnya itu R-table? R-table adalah membandingkan nilai koefisien korelasi yang kita dapatkan di tabel output SPSS dengan nilai R menggunakan tabel distribusi R. Nah, contohnya di sini. Di sini saya sudah siapkan tabel distribusi R. Selanjutnya kita lihat kolom N atau banyaknya sampel atau banyaknya populasi. Di sini N-nya kita ada 20. Maka kita lihat di sini angka 20. Nah, dari hubungan signifikansi angka 20 dengan N20 dengan menghubungkan N20 dengan taraf signifikansi 5%, kita peroleh angka 0,444. Nah, sekarang dari angka 0,44 itu kita lihat apakah lebih besar atau lebih kecil daripada R. Di sini kita peroleh persen korelasinya tadi 0,536
berarti dia lebih besar daripada R tabel. R tabelnya tadi 0,444. Sehingga ini bisa juga dikatakan sebagai data yang memiliki korelasi atau berhubungan. Jadi untuk mengambil dasar keputusan sebenarnya cukup dengan signifikansi to tail-nya kita bandingkan dengan taraf signifikansi yang kita gunakan. Bisa juga kita menggunakan perbandingan antara persen korelasi yang kita dapatkan di output SPSS dengan distribusi R, artinya menggunakan tabel distribusi. Jadi kedua-duanya sama hasilnya. Di sini ketika kita menggunakan signifikansi to tail, hasilnya berkorelasi. Ketika kita menggunakan signifikansi percent correlation dengan membandingkan R tabel juga menghasilkan berkorelasi. Jadi dengan keputusan ini sudah terjawab bahwa apakah ada hubungan signifikan? Tentu terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kinerja terhadap apresiasi dosen. Berarti di sini kasusnya H0-nya ditolak, sedangkan H1-nya diterima untuk kasus yang ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, seberapa besar kontribusi kinerja terhadap apresiasi dosen di Universitas XX? Nah, tadi sudah terjawab juga, besarnya itu 0,536, dia masuk di kategori korelasi sedang. Artinya tidak terlalu lemah, tidak terlalu kuat juga. Nah, dari penelitian ini tentu kita bisa menggambarkan bahwa di Universitas XX itu ketika dosennya memiliki kinerja tidak menjamin bahwa akan berbanding lurus dengan apresiasi yang diterima. Seperti itu hasil penelitian dari contoh kasus ini. Mungkin berbeda lagi kalau misalnya datanya dari data universitas yang lain. Mungkin di universitas yang lain bisa saja variabel kinerja pada universitas IYY misalnya terhadap apresiasi justru hubungannya sangat kuat atau bahkan sempurna. Artinya jika dia memiliki variabel kinerja terhadap apresiasi memiliki hubungan yang kuat, artinya ketika dosennya memiliki kinerja yang baik, tentu juga otomatis akan menerima apresiasi yang baik pula. Nah, kalau misalnya hubungannya misalnya berbanding terbalik, misalnya tidak ada korelasi, otomatis ketika dosen yang berkinerja baik tentu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau misalnya berkorelasi sedang, ketika dosen berkinerja baik, ada kemungkinan mendapat apresiasi seperti itu. Jadi ini contoh dari uji korelasi product moment. Intinya uji korelasi persen product moment ini seperti konsep dasar yang awal yang saya jelaskan tadi, untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan Y dan melihat seberapa kuat hubungan variabel tersebut. Nah, bagaimana caranya kita menentukan nanti terkait apakah dia positif atau negatif? Nah, tergantung nanti menggunakan uji scatter plots-nya. Nanti kita lihat sebarannya seberapa besar penambahan nilai di X dan seberapa besar pengikut dari variabel Y-nya tersebut. Begitu. Mungkin cukup sekian dari saya terkait uji korelasi persen ini. Jika ada kekurangan silahkan didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan telah menyimak penjelasan saya dan menyimak video ini sampai selesai. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.